Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah sastra Jerman yang berkembang di Republik Demokratik Jerman atau DDR, yaitu DDR Literatur atau Sastra DDR. Sastra DDR mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya yang terjadi antara tahun 1949 hingga 1990. Sastra ini sangat dipengaruhi oleh sistem sosialisme yang diterapkan di negara tersebut. Selama 4 dekade keberadaannya, sastra DDR mengalami berbagai perubahan, mulai dari mendukung ideologi negara hingga menjadi sarana kritik terhadap pemerintah. Lalu, bagaimana perjalanan sastra di era DDR ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Sastra DDR merujuk pada semua karya sastra yang lahir di Jerman Timur selama periode 1949 hingga 1990. Para penulis DDR seringkali mengangkat tema kehidupan sehari-hari, keterbatasan hak warga negara, serta pengawasan ketat oleh pemerintah. Mereka diwajibkan mengikuti gaya sastra yang disebut realisme sosialis, yang mengharuskan penggambaran sosialisme secara positif dan mendukung cita-cita negara. Namun, tidak semua penulis menerima aturan ini. Banyak dari mereka yang berusaha mengkritik kondisi sosial dalam karya mereka, meskipun harus menghadapi sensor ketat, larangan tampil, atau bahkan pembuangan ke luar negeri. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, Jerman terbagi menjadi 4 zona kependudukan yang dikuasai oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Pada tahun 1949, DDR resmi berdiri di zona pendudukan Soviet. Dengan sistem pemerintahan yang berlandaskan sosialisme dan kolektivisme, negara ini berupaya membangun masyarakat yang lebih setara. Namun, sistem ini juga membatasi kebebasan individu, termasuk dalam dunia sastra. Stasi Kepolisian Rahasia DDR mengawasi masyarakat dengan ketat, termasuk para seniman dan penulis. Akibatnya, banyak karya sastra yang hanya bisa diterbitkan di Jerman Barat atau secara ilegal di dalam negeri. Sastra DDR mengalami beberapa fase perkembangan. Pada fase awal, yaitu periode sastra pembangunan antara 1950 hingga 1961, karya-karya sastra didominasi oleh semangat membangun sosialisme. Novel-novel pada periode ini seringkali menggambarkan pekerja sebagai pahlawan. Salah satu karya terkenal dari fase ini adalah Die Entscheidung, karya Anna Segers, yang menceritakan perjuangan dalam membangun pabrik baja pasca perang. Kemudian muncul fase sastra kedatangan antara 1961 hingga 1971 yang berkembang setelah Tembok Berlin didirikan. Dalam periode ini, sastra mulai menggambarkan pengalaman individu dalam sistem sosialisme. Salah satu novel terkenal dalam fase ini adalah Der geteilte Himmel, karya Christoph Wolff, yang menceritakan seorang wanita muda yang dihadapkan pada dilema antara cinta dan keyakinannya terhadap sosialisme. Pada tahun 1971 hingga 1976, terjadi fase liberalisasi, di mana para penulis diberikan lebih banyak kebebasan berekspresi. Dalam periode ini, sastra mulai mengeksplorasi hubungan antara individu dan masyarakat. Salah satu contoh karyanya adalah Die Neuen Leiden des Jungen V. karya Ulrich Plenzdorf, yang menggambarkan pemberontakan seorang remaja terhadap sistem yang kaku. Fase terakhir yaitu kritik dan sastra bawah tanah. Antara tahun 1976 hingga 1989, ditandai dengan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik DDR. Sastra dalam periode ini semakin kritis terhadap pemerintah, dan banyak karya yang hanya bisa disebarkan secara diam-diam atau diterbitkan di luar negeri.
Salah satu karya terkenal dalam fase ini adalah Unvollendete Geschichte karya Volker Braun yang mengisahkan keterbatasan kebebasan individu di DDR. Secara umum, ciri utama sastra DDR adalah penggunaan realisme sosialis. Tokoh utama dalam cerita seringkali digambarkan sebagai pekerja atau petani yang menjadi pahlawan sosialisme. Karya sastra juga harus menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat DDR secara realistis serta memperkuat ideologi sosialis. Bahasa yang digunakan cenderung sederhana dan mudah dipahami agar dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Beberapa genre utama dalam sastra DDR mencakup puisi, drama, dan sastra dokumenter. Sastra dokumenter menjadi salah satu bentuk yang penting karena mengangkat peristiwa-peristiwa nyata dan seringkali menyampaikan pesan politik. Beberapa penulis dan karya penting dalam sastra DDR antara lain Menschen an unserer Seite karya Edward Claudius, Ole Bienkop karya Erwin Strittmatter, serta Jacob de Ligner karya Jurek Beka yang mengangkat kisah tragis di era DDR. Sastra DDR merupakan bagian penting dari sejarah sastra Jerman yang mencerminkan dinamika politik dan sosial di Jerman Timur, dari fase awal yang mendukung sosialisme hingga fase terakhir yang semakin kritis terhadap sistem. Sastra DDR berkembang seiring dengan perubahan kondisi masyarakat. Meskipun banyak penulis yang mengalami sensor dan tekanan dari pemerintah, mereka tetap berusaha menyuarakan realitas yang terjadi di negara mereka melalui karya-karya yang luar biasa. Nah, itulah sekilas tentang era DDR dalam sastra Jerman. Dengan memahami sejarah sastra DDR, kita dapat melihat bagaimana sastra tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga alat perlawanan dan refleksi sosial. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan cek leaflet yang telah disiapkan dan klik link di slide terakhir untuk menonton video ini kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.